Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar nih adik-adik semua yang ada di rumah? Hari ini kakak akan temani kalian semua untuk sama-sama kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kakak tidak sendiri, kakak ditemani oleh kakak Rijan. Nah, nanti kakak Rijan akan membawakan firman untuk kita semua. Sekarang adik-adik sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Siap. Good. Sekarang kakak undang semua bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyi dengan penuh sukacita. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita masuk ke dalam votum dan salam. Adik-adik semua dalam posisi yang tenang, kita mulai ibadah kita. Tuhan beserta kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Amin. Nah, adik-adik, dalam 1 minggu ini kita sudah melakukan banyak hal, dan hal-hal tersebut mungkin secara tidak sengaja atau sengaja telah menyakiti hati sesama kita, menyakiti hati orang tua, menyakiti hati kakak, menyakiti hati adik, atau teman-teman kita. Nah, untuk itu kita perlu minta maaf kepada Tuhan karena sudah menyakiti mereka. Semuanya ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, kami sudah berdosa, tolong ampuni kami. Amin. Nah, adik-adik, karena adik-adik sudah mengakui dosanya, mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, maka ada berita anugerah untuk adik-adik yang terambil dari Yohanes, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-29. Semuanya sama-sama kita baca ya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, adik-adik, kita harus selalu berbahagia, bersukacita, walaupun adik-adik ada di rumah, atau ada di sekolah, atau ada di mana saja. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita, dan selalu bersama-sama dengan adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita nyanyiin lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia.
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Alkitab. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Jika berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami siap dan rindu untuk mendengarkan cerita firman-Mu dari Alkitab. Tuhan Yesus berkati kami semua, berikan kami pengertian, pemahaman, sehingga kami bisa mengerti dan memahami akan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, cerita kita pada pagi ini terambil dari Injil Yohanes. Coba buka Alkitabnya. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 yang berjudul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Pada hari Minggu Paskah, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, tentu murid-murid sangat senang. Dan mereka juga menceritakan kejadian itu kepada Thomas. Karena pada saat itu Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Nah, apa jawab Thomas? Kata Thomas, sebelum aku melihat bekas luka di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lembungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Nah, kita ingat ya, Tuhan Yesus disalibkan. Nah, tentu di tangan Yesus ada tanda bekas paku, dan di kaki Yesus serta di lambung Yesus ada bekas tusukan tombak. Jadi, sebelum semuanya itu Thomas melihatnya, maka Thomas tidak akan percaya. Nah, di sini Thomas diberikan kesempatan. Apakah Thomas mau berkumpul kembali bersama dengan teman-temannya? 8 hari kemudian, murid Tuhan Yesus berkumpul kembali di tempat itu, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan ternyata di situ juga ada Thomas. Ya, jadi pada saat itu Thomas juga sudah ada bersama-sama dengan murid Tuhan Yesus. Jadi kesempatan yang diberikan kepada Thomas untuk kembali kepada teman-temannya. Nah, semua pintu terkunci. Kalau pintu terkunci berarti tidak bisa ada orang yang masuk. Tetapi di tengah-tengah mereka ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, Tuhan Yesus tahu apa yang Thomas sudah katakan kepada teman-temannya. Yaitu apa? Tidak akan percaya sebelum melihat tanda bekas paku
dan tusukan tombak yang ada di lambung Tuhan Yesus. Tetapi karena Tuhan Yesus sayang kepada Thomas, Tuhan Yesus mengasihi Thomas, Tuhan Yesus mau menolong Thomas. Tuhan Yesus mau menolong Thomas supaya Thomas juga percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah itu, Tuhan Yesus berkata, "Taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan lagi engkau tidak percaya, melainkan percayalah." Apa jawab Thomas? "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka percayalah. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya." Jadi adik-adik, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan adalah juru selamat kita. Dia sudah menyelamatkan kita dari dosa melalui salib. Karena Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita semua. Nah, siapa di sini percaya kalau Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa kita? Angkat tangannya. Oke, good. Ya, karena walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus, bekas paku di tangan Tuhan Yesus, di kaki Tuhan Yesus, bahkan luka yang ada di lambung Tuhan Yesus, bahkan kita tidak pernah melihat bagaimana Yesus mencucurkan darah di atas kayu salib. Tetapi kita percaya bahwa Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita. Nah, kalau kita percaya, kalau adik-adik percaya, sekarang taruh tangannya di dada dan katakan, "Aku percaya Yesus bangkit. Yesus adalah juru selamatku." Sekali lagi, taruh tangannya di dada dan katakan, "Aku percaya Yesus sudah bangkit. Yesus adalah juru selamatku." Adik, gimana tadi firman Tuhan? Seru kan? Sekarang tiba saatnya adik-adik semua siapin persembahannya, lipat yang rapi. Kita akan memberikan persembahan kita dan kita angkat pujian adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kita ulang ya. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkati kami selalu untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami.
Kami berdoa untuk persembahan kami, Tuhan kuduskan dan berkati agar dapat dipergunakan untuk pelayanan di sekolah minggu. Curahkan berkat Tuhan atas kehidupan kami, agar kami tidak khawatir kekurangan saat kami memberikan persembahan. Tuhanlah akan selalu mencukupkan keperluan kami. Kami berdoa buat kami anak-anak sekolah minggumu, kami yang masih dalam pertumbuhan, dalam permainan kami, dan kami yang dalam masa pendidikan kami. Berkati kami semua, berikan kesehatan, kekuatan, ketekunan dalam belajar, agar kami tetap sehat dan kuat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dalam hidup kami. Anak yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami, jika ada yang sakit, mari Tuhan sembuhkan mereka. Jika ada yang malas atau ada yang berhalangan, mari Tuhan terus jaga mereka untuk tetap bersyukur kepadamu. Jika ada yang berulang tahun, berkati selalu dalam sukacita untuk tetap bersyukur dalam hidup ini. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami, guru-guru kami di sekolah dan di sekolah minggu. Berikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, hikmat, kebijaksanaan kepada mereka dalam membimbing dan mendidik kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Berikan juga pemerintah, berkati juga pemerintah, bangsa dan negara kami, para medis dan lembaga lainnya, khususnya dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19. Tuhan berikan petunjuk agar kami bisa melakukan yang terbaik demi kebaikan bersama. Tuhan, sempurnakan doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat dari Tuhan, tapi sebelumnya kita menyanyi Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kita nyanyiin satu kali lagi ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan menerima berkat. Semuanya duduk yang tenang, kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.